tambang, hutan, perkebunan, pantai sekarang itu adalah ruang transaksi kekuasaan. Seberapa signifikan kerugian kita dari illegal mining itu, Pak? Menghentikan penyogokan perampokan sumber daya alam itu kekuasaan. Maka sampai di titik to kill or to be killed. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Jangan. Tadi Bapak udah sebut gitu, sangat masif gitu ya, terstruktur. Nah ini sebenarnya gimana Pak cara mereka gitu ya melakukannya dengan skala besar sampai bisa menjual gitu? Seberapa jauh sih rakyat bisa merampok? Enggak, alat beratnya juga enggak mampu beli. Halo, balik lagi dijelasin dong bareng gue Darahma. Retno. Untuk kalian yang mau baca liputan Tempo, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan buat kalian yang mau mendukung jurnalisme berkualitas, silakan berlangganan Tempo Plus. Go, perhatiin nggak? Belakangan nih pemerintah tiba-tiba gitu ya, banyak menarasikan tentang komitmen untuk memberantas illegal mining. Penambangan ilegal gitu. Menteri ESDM, Bahlil, dalam beberapa kesempatan menyebut akan menindak tegas penambang yang serampangan atau yang tidak patuh pada ketentuan gitu. Nah betul banget nih Mbak, bahkan Presiden Prabowo Subianto itu dalam setahun ini aja udah beberapa kali bilang gitu ya, setidaknya ada 4 kali dia ngomong soal penambangan ilegal ini. Salah satunya itu waktu ini rapat di DPR Agustus itu loh. Sidang MPR. Betul, sidang nota keuangan. Oh iya, nota keuangan. Betul. Nah, di situ disebut ada ribuan tambang ilegal yang bahkan merugikan negara itu sampai 300 triliun rupiah. Nah, Mbak, ini kita mau jelasin soal penambangan ilegalnya berdua aja nih. Enggak dong. Kita sudah undang Pak Saiddidu nih. Pasti udah tahu semua lah ya, udah ngetop gitu. Ngetop banget. Pak Saiddidu nih sekretaris Kementerian BUMN di 3 era menteri sekaligus, mulai dari Menteri BUMN Sugiarto, kemudian Sofyan Djalil sampai Mustafa Abu Bakar ya Pak ya. Jadi pengalamannya panjang gitu. Dan pernah juga menjadi staf khusus Menteri SDM di era Sudirman Said. Jadi pengalaman komplit. Legend lah ya. Ini kamu bahkan pernah liputan dari zaman Menteri Sugiarto. Wow. Jadi dulu tuh kita sering ngobrol ya Pak ya. Dan Pak Said nih dulu very perokok berat ya. Perokok berat. Tapi sekarang udah nggak Pak ya? Sekarang udah rajin olahraga katanya Mbak. Betul, luar biasa. Pak Retno ini ya 20 tahun lalu. 20 tahun ya. 20 tahun lalu 2005. Waktu itu banyak banget isu tentang BUMN ya Pak ya. Dan soal penambangan ilegal ini juga masih jadi isu bertahun-tahun yang terus dibicarakan ya Pak. Saya mengatakan tambang ini adalah tempat transaksi politik dari dulu. Sumber daya alam kita transaksi politik. Jadi langsung to the point aja nih. Iya, langsung tanya Mbak. Jadi kenapa bertahun-tahun nggak beres-beres nih Pak? Karena nggak dijadikan sebagai sumber untuk melanggengkan atau mendapatkan kekuasaan. Jadi saya agak happy mendengarkan Prabowo bertekad untuk menghentikan itu. Menghentikan digunakannya sumber daya alam terutama tambang untuk melanggengkan atau merebut kekuasaan. Nah, ingat supaya publik paham ya, Tempo ini tempat kita mengungkap yang di belakang panggung. Baret ini jadi kita lihat gini. Dulu sebelum pada saat SBY itu tambang-tambang itu diatur oleh Pemda tingkat 1, tingkat 2. Kemudian rezim Jokowi ditarik ke pusat, kekuasaan ke pusat. Setelah itu dibikin undang-undang cipta kerja yang menghapus semua kewenangan yang lain kecuali kewenangan pemerintah. Itu kerjasama dengan DPR, dengan partai-partai. Dan pelaku tambang itu ada DPR juga. Pelaku Tambang itu proksinya ada DPR semua gitu kan. Nah, jadi ini Pak Prabowo ini mengangkat bendera perang ke semuanya nih. Nah, setelah itu menteri dari ini adalah Arifin Tasrif, Menteri SDM periode kedua, kan. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja dibentuklah tim hilirisasi. Namanya ketuanya Bahlil, ya kan, Menteri Investasi Kepala BKPM. Setelah itu
dicabutlah 2.100 izin tambang, Betul. ya kan? Ya. Nah, kenapa Prabowo kira-kira melakukan itu? Karena harapan bagi bangsa Indonesia satu-satunya tinggal tambang dan perkebunan. Tidak ada lagi harapan lain. Nah, tapi memang masuk ke tambang ini memang terpaksa Pak Prabowo harus berhadapan. Makanya di sambutannya 15 Agustus tajam sekali. Pimpinan partai politik, para bintang berhentilah, intinya berhenti jadi pelindung daripada tambang-tambang ini. Jadi saya lihat ini angkat bendera perang untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi negara kepada pemerintah yang sempat diobral demi kekuasaan. Kalau Mbak tadi menyebut soal ekonomi ya, Ya. dari aspek ekonomi sebenarnya seberapa signifikan kerugian kita dari illegal mining itu, Pak? Illegal mining perlu publik paham. Sebenarnya illegal mining ini ada 6 jenis ilegal. Nah, itu dia. Ya, satu, yang bertambang tidak punya izin, itu paling tinggi. Derajatnya paling... Derajat paling tinggi. Derajat yang kedua adalah punya izin satu tapi menambang di mana-mana. Sama dengan punya mau izin kapal, izin truk, mobilnya izinnya satu. Di cloning gitu ya, Pak? Di cloning di mana-mana. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mencuri sekitar izin. Jadi tambahnya di sini, jangan ambil di sini terus. Ya kan? Nah, Ekspansi. Siapa yang periksa di tengah hutan? Nah, ditutup semua. Yang keempat adalah melaporkan tambang tidak sesuai jumlah dan kadar. Dia nambang 100, dia laporkan 10. Kadarnya kadar batu baranya tinggi, dia melaporkan rendah supaya turun semua ke beban negaranya. Kemudian melakukan transfer pricing, ini yang paling sering. Transfer pricing, dia menjual sekian tapi dia jual supaya royaltinya rendah, ininya rendah. Nah, ini yang keenam adalah penambangan tidak sesuai dengan prosedur lingkungan. Jadi dia tidak menimbun, tidak dapat. Nah, kita masuk. Kalau di Morowali kelihatannya kombinasi 6-6-nya. Waduh. Dosanya paling besar ini ya. Kombinasi 6-6-nya. Jadi saya minta sekarang yang dikasih fasilitas khusus semua itu, masih banyak tambang lain, saya pikir 6-6-nya harus diaudit. Karena saya yakin itu terjadi. Nah, kalau Mbak Retno tadi berapa kira-kira nilainya, saya beginilah. Nikel saja kan mungkin sekitar 600 triliun ekspornya. Kalau pencuriannya, dan saya pernah bicara dengan penambang, dia bilang begini, pendapatan negara kami siap menaikkan minimal 30%, tapi kami berhenti di peras. Jadi mereka sebenarnya nggak kuat juga menghadapi pemerasan ini. Nah, dan itu saya alami betul pada saat saya diminta menegosiasikan dengan Freeport. Saya ketemu Jim Moffat. Saya bilang, kenapa Anda lama sekali memutuskan untuk saya ketemu Anda? 3 bulan kan baru. Dia bilang begini, saya ini bekerja sejak Pak Harto awal. Sudah capek saya diperas oleh perunding Indonesia. Waktu perpanjangan itu? Ya. Jadi ada trauma kali ya? Trauma. Oke. Itulah kenapa saya nggak mau ketemu Anda. Terus kenapa mau ketemu saya sekarang? Kami lewat intelijen kami. Intelijen dia kan berarti CIA dong. Ya. Udah periksa Anda 3 bulan, Anda nggak punya bakat memeras. Oke. Lolos CIA ini background checking-nya Pak Said. Anda tidak punya bakat memeras. Oke, kita berunding. Nah, jadi mereka itu memang mereka tuh capek diperas oleh yang memeras tuh perundingnya Indonesia. Jadi sebenarnya perampokan sumber daya alam ini adalah penyebab utamanya adalah karena pejabat kita, tokoh kita, tokoh politik, tokoh apapun itu menjual dirinya. Itu sebenarnya penyebabnya. Jadi jangan salahkan asing terus karena dia menjual dirinya. Pak, kembali lagi soal kerugian negara. Jadi seberapa besar kira-kira negara yang harusnya terima royalti, pajak segala macam kalau illegal mining ini? Kita tambang inilah. Tambang yang agak transparan itu penerimaannya itu adalah Freeport, walaupun itu
transparan sekali ininya. Berapa royaltinya, berapa pajaknya, berapa ini itu transparan. Jadi kalau perkiraan saya, batu bara itu kan sekarang Jokowi dulu masuk tuh tambang batu bara yang diambil tuh masih 250 sampai 300 juta ton. Sekarang 700 juta ton. Naiknya. Nikel lebih parah lagi. Jadi kalau kita perkiraan saya sih kalau Pak Prabowo menertibkan 6 ini, saya punya keyakinan itu mendapatkan pendapatan negara yang di awal penertiban itu mungkin tidak kurang dari 1.000 triliun. 1.000? Ya. Pak Prabowo menyebut Ya, 300 triliun. Perkiraan saya kalau ditertib itu kan 300 triliun mungkin hanya menertibkan nomor 1. Tapi kalau menertibkan 6-6-nya tadi, 6 jenis tadi, itu saya pikir 1.000 triliun dapat. Karena begini, Timah saja itu perkiraan Pak Prabowo itu 400 triliun yang Bangka Belitung. Apalagi masuk ke Nah, tapi menurut saya yang diserahkan Pak Jokowi kepada petambang dari Cina yang membebaskan semua cukai, pajak, kemudian lain-lain itu dinormalkan kembali, diberlakukan kembali sama dengan Freeport, sama dengan Aneka Tambang, sama dengan Bukit Asam. Kan lucu. BUMN kalian pajakin, ya. Tapi Cina Anda nggak pajak. Apa bedanya? Gitu kan? Nah, dia kalau itu dinormalkan kembali, artinya mungkin bisa sampai 1.500 triliun. Dan saya pikir udah cukup lah. Sekarang rezim Prabowo menyatakan kami mau berlakukan normal. Karena yang lain saja, Aneka Tambang itu kan sama. Aneka Tambang itu lokasinya sama, bisnisnya sama, masih untung. Mereka tambah kan untung banget. Nah, kenapa masih dikasih bebas pajak, bebas cukai, bebas tenaga kerja asing? Freeport juga begitu. Jadi menurut saya udahlah sekali-sekali bahwa rezim sebelumnya yang berikan kebebasan saya cabut, maka mungkin perlu 1.500 triliun. Nah, kenapa ini penting angka ini? Karena beban utang yang ditinggalkan oleh rezim Jokowi dulu mau kita bayar utang tuh 2014 tuh pokok dan cicilan, pokok dan bunga itu hanya 300-400 triliun. Sekarang 1.600 triliun. Yeah. Nah, kalau ini dibayar dari penertiban tambang, maka kita punya ruang fiskal untuk memperbaiki untuk rakyat yang susah sekarang, ya 1.000 triliun dong. Nah, jadi itu menurut saya. Tapi saya yakin itu lihat aja lah. Ada nggak sih partai politik tokoh yang mendukung Prabowo tentang penertiban tambang? Nggak ada tuh. Nah, itu dia, Pak. Jadi kalau kita perhatikan narasi dari Menteri Energi ini kan sepertinya pelaku illegal mining itu adalah rakyat ya, penambangan rakyat. Tapi tadi kalau penjelasan Bapak kan lebih ke korporasi besar. Jadi sebenarnya illegal mining itu di mana? Di segmen yang mana gitu? Saya katakan yang rakyat tuh hanya yang nomor 1 dan itu kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu adalah menambang tanpa izin. Itu saja. Menambang tanpa izin. Yang 5 jenis ini korporasi semua. Dan itu jauh lebih parah. Jadi kalau nah itulah jangan kita ditutupi seakan-akan menertibkan tambang rakyat sudah menyelesaikan illegal mining. Padahal sebenarnya itu adalah ya gejala saja sebenarnya rakyat itu enggak. Nah, itu yang menurut saya yang salah. Menurut saya yang 5 jenis ini, yang 5 jenis illegal mining ini yang lebih berbahaya tadi Pak. Ini kan dilakukan tadi Bapak udah sebut gitu, sangat masif gitu ya, terstruktur. Nah, ini sebenarnya gimana Pak cara mereka gitu ya melakukannya dengan skala besar sampai bisa menjual gitu? Jadi kan begini, ini kan problemnya. Kan dengan melobi, saya waktu ke staf khusus Menteri SDM, saya perlu cerita 2 hal yang sangat menarik. Karena terlalu banyak jendela, jadi memang harus presiden. Nah, ini sebenarnya saya ulangi lagi tadi bahwa tambang, hutan, perkebunan, pantai sekarang itu adalah ruang transaksi kekuasaan. Bayangkan itu dilewati kita. Saya dengan geleng-geleng kepala aja, kok kayak begini negara ini. Nah, itulah saya semakin yakin bahwa memang itulah caranya, dan caranya selalu lewat pintu
jendela yang kalau dia tahu bahwa ada Said di situ, ada orang keras di situ, maka dia belok jalan lain. Karena berarti pintu kita terlalu banyak ya. Betul. Nah, itulah saya bilang diperlukan sikap presiden supaya pintu ini tertutup semua. Udahlah. Nah, Pak, jadi narasi atau target sasaran yang ingin dilakukan pemerintah kan menertibkan penambangan rakyat. Bahkan sempat muncul ide bagaimana melegalisasi penambangan rakyat. Dulu pernah ada perizinan ini, tapi kemudian hilang dan ini yang akan dihidupkan lagi. Jadi ini salah diagnosa apa gimana nih? Saya pikir itulah hati-hati karena ini ya biasanya itu usulan daripada penikmat cerdik tuh. Jadi supaya hebat menertibkan rakyat padahal menutupi lima yang lain. Nah, saya nggak terlalu ini bahwa itu oke jalan. Tapi menurut saya memang sih kalau menurut saya Pak Prabowo udahlah bentuklah tim audit yang independen. Ingat dulu waktu awal-awal Pak Sudirman saya kan membentuk tim investigasi tentang mafia migas kan, Faisal Basri. Hasilnya kan jelas gitu. Nah, kalau orang-orangnya itu ini aja terus, percaya saya. Coba lagi nih, kan Menteri SDM dikasihkan eselon 1 hukum. Ya betul, Dirjen baru. Penegakan hukum. Bekerja nggak dia? Justru saya takutnya kalau dikasih seperti itu malah untuk melindungi bagaimana Dirjen memeriksa isi yang dikeluarkan menterinya. Kan nggak mungkin. Itu sama dengan sudah diperiksa anak buah saya tidak ada ketemu. Ya gimana mau ketemu kau yang ngasih izin? Jadi itu nggak cocok ya Pak? Cocok lah, memang harus eksternal. Jadi kalau ini darurat, istilah saya bilang Pak Prabowo menyatakan bahwa ini darurat perampokan sumber daya alam maka harus dihentikan, maka itu harus dibentuk tim independen. Nah, saya melihat beliau sudah jalan yang benar bahwa yang digunakan sekarang untuk menertibkan itu kan PKH. PKH itu adalah tangannya dari Dewan Pertahanan Nasional. Dewan Pertahanan Nasional yang ketuanya adalah Presiden, ketua harinya Syafri Samsudin. Sehingga ESDM nggak ikut, yang lain nggak ikut. Kalau dia ikut, dia membuat masalah lagi. Ada konflik of interest. Ada konflik. Polisi nggak ikut, karena mungkin dia tahu bahwa yang disebutkan bintang-bintang itu mungkin juga itu yang dimaksud gitu. Nah, jadi saya pikir udah benar. Cuma problemnya sekarang tim yang membantu beliau seperti apa? Nah, kalau perlu, menurut saya bentuk aja satgas khusus untuk menyelesaikan. Karena ini saya akan menyelamatkan Indonesia, tidak ada jalan lain lagi kecuali menyelamatkan tambang dan sumber air. Tidak ada jalan lain. Kalau bicara ini adil nggak Pak gitu? Maksudnya sejauh ini bagaimana dengan mereka yang sudah memiliki izin yang legal gitu? Ketika ada yang patuh gitu yang patuh gitu. Ada nggak sih Pak? Iya. Udahlah, sederhana aja lah. Menurut saya contoh adalah BUMN. Benchmark dah, ya kan? Kepatuhan dia, gitu kan? Jadi suruh aja mencontoh itu. Jadi nggak usah terlalu. Jadi kalau yang sama BUMN udah oke, contreng biru, ya kan? Itu aja sederhana. Nah, kan begini sih Mbak. Orang karena lobbynya kuat, maka dia dapat selembar izin, IUP, HPH, HGU, HPL, izin pagar laut. Dapat izin. Ya kan? Karena lobbynya kuat. Setelah dapat itu, dia datang ke bank. Ya kan? Datang ke bank. Dikasihlah dengan bunga yang murah. Ingat nggak? Saya tahu ada seseorang bintang yang dapat bunga itu untuk tambang itu hanya 1-2%. Waduh. Nah, terus dapat itu udah langsung menguasai itu tambang itu, hutan itu kita nggak tahu hanya karena lobby. Udah dapat uang, nyogok lagi terus. Nah, ini yang harus dihentikan. Jadi menurut saya lobby-lobby seperti ini yang harus dihentikan. Nah, itulah mungkin Prabowo mau masuk seperti itu karena itu benar-benar perampokan sumber daya. Tadi kalau Bapak sebut satgas gitu ya, saat ini urgensinya gimana Pak dan apa yang dibutuhkan berarti sekarang? Satgas sudah dibutuhkan apabila lembaga negara sudah tidak berfungsi normal. Saya pikir kita pernah melakukan waktu Pak Harto 80 menghentikan bea cukai dan mengganti dengan SGS, ya kan? Karena ini nggak berfungsi semua, malah menjadi alat melegalkan perampokan.
maka dibentuk Satgas. Orang-orang yang memang udahlah, orang-orang yang tidak takut lagi apa tuh, selesai masa depan, bersihkan dulu segera. Tapi ini menurut saya, kalau Pak Prabowo ngambil jalan tengah lagi, maka dia akan dilipat oleh pemain. Akan dilipat. Nah, ini harus tegas. Ya, saya bisa menyatakan. Sekarang nih kondisi, karena dia sudah menyatakan bendera perang untuk menghentikan penyogokan perampokan sumber alam itu kekuasaan. Maka sampai di titik to kill or to be killed. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Jangan. Kalau setengah-setengah dilipat. Nah, itu saya nggak tahu apakah ini kan saya katakan bahwa dia baru memiliki 4 orang yang kira-kira yang saya nganggap bisa. 1, Safri Samsudin. 2, Purbaya. Thank you. 3, Amran Sulaiman. 4, Rosan. Rosan itu bekerja dengan diam. Tidak suka itu. Tapi 4 ini menurut saya Pak Prabowo sudah punya tangan untuk menghentikan itu. Tapi dia butuh orang lagi di ESDM, di ATR BPN, di Kehutanan, di Kementerian Kehutanan, di Kelautan dan Perikanan, Polisi, Jaksa, Kejaksaan Agung, dan KPK. Masih banyak, Pak. 7 orang lagi, 7 lagi lembaga yang dibutuhkan untuk betul-betul melawan dan menghentikan perampokan sumber daya. Gitu. Nah, itu saya was-was sekali kalau terlalu banyak lembaga yang dibentuk, apalagi orangnya dari, mohon maaf, dirjennya dari polisi lagi. Ya kan di lapangan teman sejawat. Betul. Jadi nanti malah semua perampokan itu menjadi legal gitu. Jadi itu bahayanya gitu. Memang tidak. Contoh lah, polisi kehutanan memeriksa izin dari keluarkan Kementerian Kehutanan. Iya. Ya kan? Pernah nggak kita mendengarkan? Jadi itu menurut saya, itu yang harus tertibkan oleh juga Prabowo, bahwa lembaga yang menerbitkan izin itu tidak boleh menjadi pengawas izin. Polisi yang memberikan SIM, masa polisi yang nangkepin? Di negara manapun itu SIM BKP itu Kementerian Perhubungan yang nangkepin polisi. Ini negara ini akan tidak boleh sama sekali yang mengeluarkan izin itu mengawasi. Karena tadi konflik kepentingan pasti. Jadi memang yang diperlukan Satgas dari pihak yang benar-benar independen, lepas dari kepentingan ya. Saya pikir Pak Prabowo karena ini pekerjaannya berat sekali, udahlah bentuk Satgas dulu. Satgas penertiban sumber daya alam itu aja. Menangani kan 4,3 juta tambang ilegal. Ilegal belum 6 jenis loh ini ya. Nah, terus sekitar 5 juta sawit ilegal. Itu pekerjaan, dan itu menurut saya suatu keberanian. 4 juta itu hektar atau item? Hektar. Okay. Itu keberanian yang sangat apa namanya? Sangat bagi saya sangat bagus. Saya menganggap bahwa keinginan Prabowo untuk memberantas korupsi, menertibkan sumber daya alam itu sudah di jalan yang benar. Keinginan itu karena negara ini harusnya bisa diselamatkan dari situ. Tapi ya problem, saya bilang, selalu saya katakan, Pak Prabowo itu otaknya Rambo, hatinya Rinto gitu. Pak, masalahnya kan pemerintah itu udah punya banyak Satgas, termasuk di sektor tambang pun udah ada Satgas Halilintar. Nah ini gimana nih, Satgas Halilintar nih seberapa efektif? Ya udahlah, dibutuhkan sekarang the president man. Bukan the government Satgas. Karena problem begini, pemerintah itu adalah terdiri dari politisi-politisi. Politisi-politisi. Yeah. Nah, kita tahulah politisi, udahlah nggak usah kita bahas lah. Nah, jadi saya butuh the president man. The president itu the Prabowo man. Yeah. Bukan the president man. Saya ulangi, butuh negara ini butuh the Prabowo man, bukan the president man. Kalau the president man itu masuk semua, termasuk yang pernah merampok. Nah, itu presiden man juga sekarang gitu kan, karena Pak Prabowo nggak berani juga membuang yang masih banyak masalahnya gitu. Prabowo bentuk Satgas the Prabowo man
Gitu. Di Prabowo Men orang-orang yang betul orang Prabowo yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Nah, itu dibutuhkan. Karena ini bukan, saya katakan dari 8 presiden yang ada, baru kali ini saya ketemu presiden yang mau menghentikan, baru ketemu. Mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie sempat, tapi waktunya terlalu pendek. Setelah itu terjadi lagi negosiasi antara oligarki dengan kekuasaan. Pak Prabowo kelihatannya menyatakan, kedaulatan ada di tanganku dan oligarki hanya pemain. Jadi begini, nah supaya publik paham, sering menyatakan apa sih bedanya oligarki dengan penguasa? Ya kan? Tidak semua pengusaha itu oligarki, ya kan? Yang dimaksud oligarki adalah pengusaha yang mengembangkan usahanya lewat menyogok pejabat. Itulah oligarki, dan menguasai politik dan hukum. Itulah oligarki, itu bedanya. Nah, keluar istilah Pak Prabowo, serakah nomik. Serakah nomik adalah oligarki kira-kira. Kalau kita bicara good mining-nya sendiri, Pak, good mining practice itu sebenarnya kayak gimana sih, Pak, seharusnya gitu? Nah, itu tadi itu tadi yang saya bilang itu illegal mining yang paling good mining yang kelima jenis tadi itu. Good mining sih ya bertambah di tambang kamu, laporkan sesuai dengan jumlahnya dan kadarnya, perbaiki lingkungan sesuai dengan aturan, gitu kan. Terus jangan ada transfer pricing. Nah, itulah good mining. Nah, jangan pertama itulah good mining adalah versusnya adalah tambang ilegal yang sering disempitkan bahwa tambang ilegal itu adalah yang bertambang tanpa izin, padahal sebenarnya perampokannya di jenis lain, bukan seberapa jauh sih rakyat bisa merampok? Enggak, alat beratnya juga enggak mampu beli. Nah, jangan itu terus di ini, padahal sebenarnya perampokannya di 5 jenis yang saya katakan. Yang duitnya lebih gede ya. Ya. Ini bakal butuh waktu lama nggak sih, Pak? Enggak juga. Saya kalau ini mau, ini sebentar kok. Sebentar. Jadi kalau ini mereka pelaku tambang ini saya katakan tadi ingin tertib. Jadi sebenarnya menertibkan pelaku tambang adalah hanya menghindari mereka dari tekanan para perampoknya. Dan perampoknya tuh orang Indonesia, pejabat, bekas pejabat. Jadi itu sebenarnya jadi bukan petambangnya. Bukan petambangnya yang nggak mau. Nah, udahlah, berhentikan bintang-bintang yang disebutkan Prabowo itu, berhentikan, awasi mereka jangan lagi memeras di bawah, awasi toko-toko yang merambat. Jadi nggak ribet sebenarnya. Yang biarkan itu ribet, enggak. Pertambangnya oke kok, nggak ada masalah. Oke. Jadi intinya yang diperlukan adalah the power of Prabowo untuk memberantas illegal mining yang sebenarnya ya. Bukan soal penambangan rakyat tadi, Pak ya? Bukan. Dan itu nilai ekonominya akan jauh lebih besar. Saya katakan tadi, kalau dia tertibkan 6 jenis tadi, supaya clear ya, 6 jenis tadi, itu saya yakin 1.500-an. Triliun ya, Pak? Di awal, 1.500 triliun. Itu hampir setengah APBN. Ya. Nah, karena memang disitulah, coba lihatlah, ini harga emas naik, harga nikel naik, semua naik, gitu kan. Dan coba bayangkan, Mbak. Saya melihat dengan berani menyatakan itu, kan saya hanya ingin menyatakan, mudah-mudahan Pak Prabowo masih di jalan yang lurus terus dengan cita-cita ingin jadi presiden. Kan ada yang menyatakan dia sudah tercapai cita-citanya jadi presiden, itu kan banyak menyatakan. Saya belum menyatakan, kan dia, kalau baca bukunya itu sebenarnya hanya 2 dia ingin jadi presiden, ingin mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan rakyat. Yang kedua, ingin mengembalikan kedaulatan politik yang sudah ke tangan rakyat. Dan dua-dua yang diinginkan ini memang diambil alih oleh oligarki. Diambil alih oligarki dua-duanya. Jadi sangat saya pahami bahwa keinginan dia untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik ke rakyat adalah menghentikan oligarki untuk menguasai Indonesia. Jadi itu saya maklumi. Tapi sekarang pertanyaannya pasti menanya, tapi kok nggak dilakukan? Nggak dilakukan sampai. Berarti kita masih harus tunggu ya, Mbak, langkah selanjutnya. Panjang lebar sekali dijelaskan Pak Said. Tapi pada intinya yang kembali lagi yang kita perlukan adalah the power of Prabowo untuk menertibkan ini semua gitu ya. Jadi nggak cukup
narasi-narasi dan komitmen Ya. janji-janji gitu ya. Apalagi untuk memberantas yang level tadi, Ya. penambangan rakyat. Perlu power yang lebih besar lagi. Penambangan korporasi ya Mbak ya? Ya. Betul. Oke. Oke. Baik, kayaknya udah cukup panjang lebar Panjang Mbak. lebar. Kita ngobrol sama Pak Said nih. Seru banget soalnya kalau ngobrol sama Pak Said. Bapak makasih ya Pak udah sharing, dijelasin dong Pak. Terima kasih. Saya terima kasih Tempo mengundang karena saya menganggap forum ini untuk membuka berita di balik berita. Oke, baik. Oke, saksikan terus Jelasin Dong di YouTube tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa.